Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada sebuah contoh yang mungkin menakjubkan kita tentang judul kajian kita ini. Siapa yang menyembah Allah tapi tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Allah dengan sebenarnya. Tapi dia menyembah Allah. Dia adalah, contoh besarnya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, rata-rata kafir Quraisy. Mereka menyembah Allah. Mereka memberikan persembahan-persembahan kepada Allah. Ya. Karena menyembah Allah itu sudah berjalan ribuan tahun di Mekah. Kita bicara di Mekah ya. Kita nggak bicara di Mesir, di Syam, di Irak, Madinah. Ini khusus di Mekah. Di Mekah itu tidak ada masa fatrah. Masa fatrah adalah masa di mana tidak ada dakwah sama sekali. Tidak ada manusia satupun yang mengajak orang untuk menyembah Allah. Itu masa fatrah. Nah, masa fatrah ada di Madinah, ada di Mesir, ada di Syam, ada di Irak, tapi tidak di Mekah. Di Mekah, dari semenjak Nabi Ismail wafat, tentu Nabi Ibrahim sudah wafat duluan ya. Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab di Mekah. Ya. Kisah panjangnya kan antum tahu. Dari mulai beliau bayi digendong oleh ibunya siapa? Hajar, lari ke sana, lari ke sini dan seterusnya antum tahu ya, panjang ceritanya. Intinya akhirnya dewasa Nabi Ismail menikah dengan wanita Arab, tinggal di Mekah, jadilah Mekah itu akhirnya menjadi satu kota. Karena ada sumber air itu. Zam-zam itu. Di sana kalau ada sumber air ya pasti orang ramai. Gitu. Air itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mahal. Nah, semenjak Nabi Ismail wafat, maka dakwah Islam menyembah Allah satu-satunya dilakukan oleh anak beliau, cucu beliau, cicit beliau, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal, Abu Lahab. Maka kata-kata Allah, wallahi demi Allah, menyembah Allah, Allah pencipta tunggal, itu keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Al-Quran menjadi saksi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, jika engkau tanyakan kepada mereka, maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan dan seterusnya, la yaquluna Allah, pasti Abu Jahal, Abu Lahab akan menjawab Allah. Jawaban yang benar. Dan Abu Jahal, Abu Lahab sekali lagi menyembah Allah. Tapi
Tapi Allah itu siapa, sifatnya apa? Ini yang bermasalah pada diri Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab nggak tahu. Maka ketika Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim, apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Karena memang Abu Jahal Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, tidak mengenal sifat Allah. Menyembah Allah, mencintai Allah, memuliakan Allah. Tetapi tidak tahu sifat Allah. Dan Allah nggak rela sifatnya tidak diketahui. Atau mensifati Allah dengan sifat yang salah. Ya antum kira kesalahan Nasoro, Katolik, Protestan, kesalahannya apa? Tidak menyembah Allah, siapa bilang? Nasoro menyembah Allah, salahnya apa? Yahudi menyembah Allah, menyembah, salahnya apa Yahudi? Mensifati Allah dengan sifat yang salah. Meyakini, mensifati Allah bahwa Allah itu punya anak bernama Isa atau Yesus. Yang Yahudi meyakini Allah punya anak bernama Uzair. Nah, ini dia. Betapa pentingnya mengetahui sifat Allah. Alhamdulillah kita dibimbing oleh guru-guru kita, ulama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Itu keyakinan kita dan itu benar. Ya salahnya di situ. Apa iya orang Yahudi Nasrani tidak menyembah Allah? Salah. Mereka menyembah Allah. Memuliakan Allah? Memuliakan. Memuji Allah? Memuji. Ya hanya mungkin lidahnya aja agak salah Allah. Jadi kita juga ada ya orang bilang Allah, ada Allah, tapi maksudnya kan sama Allah. Ya cuman kurang fasih dikit. Maksudnya sama Allah. Ya. Jadi kesalahan Abu Jahal Abu Lahab bukan tidak menyembah Allah. Justru Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah, tapi tidak tahu sifat Allah. Nah, di pagi ini insya Allah kita akan bahas bagaimana sifat Allah yang banyak tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Ya. Kalau ada yang bertanya, apakah Allah mempunyai sifat bosan? Jawabnya apa? Apakah Allah mempunyai sifat bosan? Jadi ada anak muda tobat dari mabuk misalnya. Ya Allah, ampuni saya nggak mabuk lagi. Sebulan kemudian mabuk lagi. Kemudian setengah bulan kemudian taubat lagi. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, aku bertaubat nggak mabuk lagi. 2 bulan kemudian mabuk lagi. Sebulan kemudian nyesal lagi. Datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, aku tobat dari mabuk, ya Allah, ampuni saya. Begitu lagi, sampai ke kali ke-30 misalnya. Kira-kira Allah bosan apa tidak? Kalau kita insya Allah bosan ya. Kalau kita insya Allah bosan. Kita punya pembantu misalnya, kita punya bawahan misalnya, melakukan kesalahan, mecahin piring misalnya, setengah lusin, minta maaf. Besoknya mecahin lagi, minta maaf lagi, mecahin lagi. Paling 3 kali, 4 kali kita udah bosan. Kita udah bosan dan udah suudon, paling begitu lagi. Ya. Itulah kita. Apa Allah seperti itu? Apa Allah seperti itu? Tidak. Salah satu sifat Allah adalah tidak bosan. Allah tidak pernah bosan. Mau kita bertobat yang ke-100 kali, bahkan 200 kali, bahkan 1000 kali dengan dosa yang sama itu lagi, Allah nggak bosan. Nah, disinilah banyak yang keliru dari kita.
mensifati Allah dengan logika. Disamakan dengan kita yang bosan lah. Ya, kita aja bosan, apalagi Allah. Oh, nggak boleh ucapan seperti itu. Menyamakan Allah dengan kita, menyamakan Allah dengan makhluk haram. Itu bentuk syirik, bentuk kekufuran. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Jadi sifat Allah itu beda. Kalau toh sama, itu sekedar lafaz. Ya. Apakah Allah melihat? Jelas. Kita melihat? Iya kan? Berarti kita melihat, Allah melihat. Sama kan? Apanya? Lafadznya doang. Melihat. Sama-sama melihat. Tapi penglihatan Allah dengan penglihatan kita jauh berbeda. Kita jarak 500 meter sudah kabur. Mungkin 200 meter sudah nggak jelas. Allah miliaran kilometer, bahkan triliunan kilometer, Allah lihat dengan jelas, nggak ada bedanya bagi Allah melihat jarak 1 meter dengan jarak 5.000 triliun kilometer, nggak ada bedanya. Sama-sama jelas. Gitu kan? Allah mendengar, jelas. Kita juga mendengar, sama-sama mendengar. Tapi apakah pendengarannya sama persis? Ya tidak. Kita 50 meter sudah nggak dengar sama-sama. Kecuali pakai alat. Allah triliunan kilometer masih dengar. Bahkan suara yang ada di dasar laut Allah mendengar. Ya, oleh karena itu antum jangan heran. Kalau ada ayat ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku akan membolak-balikkan langit, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan 2 jariku. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku. Berarti di sini ada telapak kaki, ada tangan kanan, ada kedua tangan, ada wajah, ada jari. Loh, kalau Allah punya jari, jadi kayak kita dong. Allah punya tangan, jadi kayak kita dong. Ini bodoh. Tadi, ya sekalian, loh Allah kok melihat, mendengar, sama kayak kita dong. Kan jauh beda antara penglihatan Allah dengan penglihatan kita, pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Begitu pula wajah Allah, tangan Allah, betis Allah, genggaman Allah, nggak sama dengan genggaman, betis, tangan siapapun. Ya. Dan yang mengatakan Allah punya tangannya 2, yang mengatakan seperti itu siapa? Allah sendiri. Lewat lisan Nabi SAW. Masa ditolakkan aneh. Aneh seaneh-anehnya. Yang mengatakan bahwa aku bersemayam di atas arsy, jauh di atas langit. Yang mengatakan siapa? Allah sendiri. Masa ditolak dengan akal kita yang cetek gini. Oh, disinilah kesalahan, kebatilan, dan kesombongan orang-orang filsafat. Orang-orang Islam yang terpengaruh ilmu filsafat. Oh, nggak mungkin Allah punya tangan. Nggak mungkin Allah punya jari. Masa jadi punya fisik? Yang tahu siapa? Yang tahu tentang Allah itu siapa? Ente apa Allah? Allah sendiri yang mengatakan. Ya. Saya ambilkan contohnya. Bapak dari mana? Oh, saya dari Surabaya. Baru ketemu ya. Saya baru ketemu sama si bapak itu. Bapak dari mana? Dari Surabaya. Bapak sudah nikah? Sudah.
Anaknya berapa? 5. 3 laki-laki, 2 perempuan. Bapak sebagai apa? Oh, saya pedagang. Ya, baru kenal, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya mengatakan begini, Bapak bukan dari Surabaya. Bapak bukan pedagang. Bapak anaknya bukan 5. Gila nggak kira-kira saya? Tentu saya gila. Orang baru kenal, tentu dia yang lebih tahu tentang dirinya. Ya, tentu orang-orang akan sepakat mengatakan saya gila. Orang baru kenalan, ya namanya orang kenalan kan husnudon, ya kan? Masuk langsung suudon bohong ya? Apa kepentingan dia bohong? Ya, udah jelas dia ngasih tahu. Saya dari Surabaya, saya punya anak 5, yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan, saya pedagang. Tiba-tiba saya yang baru kenal dengan si bapak itu langsung bantah. Bapak bukan dari Surabaya, bapak bukan pedagang, bapak anaknya tidak 5, kan gila saya. Nah begitu pula orang-orang itu gila. Mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak punya wajah, tidak punya jari. Gila, Allah sendiri yang bilang. Emang Allah pembohong? Iya kan? Loh, kan ini dalam rangka supaya laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar Allah itu tidak sama dengan apapun. Iya, tidak sama. Emang kalau Allah punya tangan pasti sama dengan kita. Emang kalau Allah punya wajah pasti sama dengan kita. Emang kalau Allah punya jari pasti sama dengan kita. Beda. Ya. Meja ini punya kaki enggak? Ada berapa kakinya meja ini? Iya, kalau begitu kaki meja ini sama dengan kita dong, sama-sama punya kaki. Cuman bedanya dia 4, kita 2. Kan gila kan? Gila itu. Tentu kaki meja dengan kaki kita beda, tapi sama-sama kaki. Jangankan meja, mobil punya kaki enggak? Ya, itu bengkel kaki-kaki. Ada terot, ball joint, ya kan? Sepakat orang, mobil ada kaki-kakinya. Nggak ada yang bilang nggak waras mobil, nggak punya kaki. Pokoknya tetap ada kakinya. Ada rodanya, bannya, ada kakinya. Ya, apa sama dengan kaki kita? Beda jauh. Ada yang lebih jauh lagi, apa? Gunung. Gunung punya kaki nggak? Iya, banyak yang bilang desa itu ada di kaki Gunung Semeru. Kecamatan itu ada di kaki Gunung Galunggung. Sepakat manusia mengatakan kaki gunung. Apa dengan demikian gunung sama dengan kita, sama-sama punya kaki? Gak ada. Maka orang yang mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, bukan berarti menyamakan Allah dengan kita. Orang beda jauh, ya. Nanti insya Allah ya, kita semua di surga akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu kaum muslimin, kaum mukminin wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena melihat wajah Allah. Sebuah kenikmatan puncak. Selama ini penduduk surga merasakan kenikmatan makanan surga, minuman surga, pemandangan indah surga, bidadari surga, nikmat sekali. Begitu melihat wajah Allah, jauh lebih nikmat. Puncak kenikmatan penduduk surga. Apa? Melihat wajah Allah. Dan ketika nanti manusia melihat wajah Allah, tidak ada yang tidak berdecak kagum. Ya. Gak ada orang yang mengatakan, sudah saya bayangkan. Ya. Beginilah wajah Allah. Gak mungkin. Gak mungkin. Pasti semua berdecak kagum. Melihat kemuliaan, keindahan wajah Allah.
Sekarang jangan Allah dululah, kejauhan. Allah makhluk bukan? Allah makhluk bukan? Bukan kan? Allah itu khalik satu-satunya. Nah, selain Allah kan makhluk. Ada makhluk. Ada makhluk. Makhluk itu dengan kita semua ini gak ada persamaannya sedikit pun. Ya, semuanya beda. Gitu. Samanya cuma satu, apa? Nama. Namanya sama, ya. Di sana ada sungai, di sini juga ada sungai. Di sana ada air yang mengalir, di sini juga ada air yang mengalir. Di sana ada wanita cantik, di sini juga ada wanita cantik. Di sana ada gedung megah, di sini juga ada gedung megah. Di sana ada anggur, di sini juga ada anggur. Di sana ada delima, di sini juga ada delima. Di sana ada madu, ada khomer, di sini juga ada madu, ada khomer. Apakah sama warnanya, bentuknya, rasanya, aromanya? Sama? Enggak. Enggak ada persamaan sedikit pun. Yang sama cuma nama. Gitu ya. Warnanya, bentuknya, aromanya, penampakannya gak ada mirip-miripnya. Apa? Surga. Surga. Di surga ada sungai, ada wanita cantik bidadari, ada gedung megah, ada delima, ada kurma, ada anggur. Sama dengan dunia. Lihat di Al-Quran. Kan gak ada kata-kata aneh dalam Al-Quran. Ya, ketika membicarakan tentang surga. Ya, wanita cantik, air yang mengalir, madu, khomer, sama. Ya. Tapi kenapa Nabi mengatakan kenikmatan surga itu apa? Ma'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala qatara ala qalbi bashar. Ya. Kenikmatan surga itu ada 3 sifat. 1, belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Jadi kalau antum insya Allah nanti masuk surga melihat sesuatu, wanita cantik misalnya, pohon rindang misalnya, sungai misalnya, pasti antum akan terkagum-kagum, belum pernah melihat seindah itu. Ya. Nggak mungkin antum masuk surga, lalu antum melihat keindahan surga, lalu antum bilang ini mirip-mirip yang di Gunung Bromo misalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, ini mirip-mirip yang di Puncak misalnya. Apalagi ini mirip-mirip yang di Tanah Abang. Nggak mungkin. Ya. Jadi belum pernah ada mata yang melihat seperti itu. Yang kedua, wala udhunun sami'at. Belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Jadi kemerduan suara bunyi-bunyian surga belum pernah ada di dunia ini. Belum pernah terdengar. Antum yang pernah mendengarkan musik, hobi musik, kan kita terkagum-kagum ya dengan musik apalah ya, suaranya merdu siapalah ya. Itu nggak mungkin menyamai. Ya, nggak mungkin menyamai. Musik surga, suara keindahan surga, nggak mungkin kita mengatakan, mirip suaranya Phil Collins misalnya, nggak mungkin, nggak ada apa-apanya. Ya, mirip suaranya Waljinah misalnya, nggak mungkin, nggak ada apa-apanya. Bahkan suara Nabi Daud itu suara paling merdu di muka bumi ini.
Dikisahkan ketika Nabi Daud membaca ayat-ayat Allah, tentu bukan Al-Quran ya, bukan Injil, tapi Zabur. Kitab yang Allah berikan kepada Nabi Daud kan Zabur. Beliau lantunkan ayat-ayat Allah dalam kitab Zabur, suaranya luar biasa. Itu jangankan manusia, hewan-hewan pada diem. Burung-burung yang berkicau, ayam, apalagi ular, ya, diam. Mendengarkan Nabi Daud melantunkan ayat-ayat Allah. Saking merdu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan suara kemerduan surga nanti. Dua. Satu lagi sifat surga. Wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja, berhayal saja tidak sanggup. Padahal menghayal itu sulit apa mudah? Menghayal. Mudah sekali. Namanya juga menghayal ya. Saya nanti siang mau makan siang di bulan. Nanti sore-sore dikit saya mau ngopi di Saturnus. Nanti saya makan malam di Pluto. Ya namanya menghayal kan gampang kan? Namanya berhayal. Untuk surga tidak sanggup. Jadi kalau kita membayangkan kenikmatan surga dengan bayangan yang liar, yang apa istilahnya over, nggak sanggup. Kayak apa itu surga ya? Kayak apa kenikmatan surga? Maka bodoh sekali kalau kita tidak ingin surga, itu bodoh sekali. Kalau inginnya cuman gaji, keuntungan, uang, sehat, nikmat hari tua, nggak kepikiran pengen masuk surga, rugi, bodoh. Kenikmatan yang luar udah begitu kekal lagi. Udah begitu kekal lagi. Seandainya kita nikmati surga itu 2000 tahun, nikmat sekali. Ini kekal, bukan 2000 tahun, bukan 5000 abad lagi, kekal selama-lamanya. Bersama kekekalan Allah, khalidina fiha abada. Ya. Maka para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama kita yang pintar-pintar itu sabar. Miskin, terlunta-lunta, melarat, dihina orang, sabar. Allah paling berapa lama. Demi apa? Demi masuk ke dalam surga yang kenikmatannya luar biasa itu. Itu baru cerdas. Nah, surga ini khalik apa makhluk? Surga ini makhluk apa bukan? Surga makhluk. Kita makhluk, sama-sama makhluk, persamaannya nggak ada. Padahal surga makhluk, kita makhluk. Dunia makhluk, bumi makhluk, surga makhluk, tapi persamaannya nggak ada. Cuman sekedar nama. Gimana Allah? Gimana Allah yang bukan makhluk, yang khalik? Tentu nggak ada perbedaan, nggak ada persamaan, pasti beda. Maka bodoh sekali orang yang mengatakan kalau Allah punya jari sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong. Kalau Allah punya tangan dua sama dengan kita. Ini bodoh sebodoh-bodoh. Ya. Maka wajib kita mengenal sifat Allah. Bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seaneh apapun. Emang banyak yang aneh. Yang antum masih ingat sifat Allah yang aneh apa? Yang kita nggak nyangka. Tapi memang begitu adanya, orang kata Allah sendiri. Apa? Yang kalau kita punya sifat seperti itu, pasti kita nggak mau. Kita dituduh aja nggak mau. Gitu ya. Allah punya sifat itu. Yang sifat itu buruk sekali kalau di kita. Apa?
Apa kira-kira? Hah? Dan Allah berulang kali nyatakan di Al-Quran dan Sunnah, ini sifatku nih. Sementara kalau kita itu malu kita, nggak mau kita. Apa? Nggak tahu? Sifat Allah yang kita nggak mau punya sifat itu, Pak? Sombong. Sombong. Salah satu sifat Allah, sombong. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Ana al-mutakabbir. Aku zat yang maha sombong. Nggak ada yang lebih sombong dari Allah. Ya, akulah satu-satunya Tuhan di jagat raya alam semesta. Menyombongkan diri kan? Membesarkan diri kan? Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali aku. Tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali aku. Kan membesarkan dirinya. Bolehkah kita seperti itu? Enggak boleh. Hanya Allah yang boleh. Dan kita senang, kita bangga punya Tuhan Allah yang menyombongkan diri. Antum mau punya Tuhan yang merendahkan diri? Ya. Akulah Tuhan yang apa adanya. Akulah Tuhan yang biasa-biasa saja. Ya tentu kita nggak bangga. Kita senang bersyukur punya Tuhan yang membesarkan dirinya. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta kecuali atas izinku. Tidak ada kejadian di jagat raya alam semesta yang tidak aku ketahui. Siapapun yang makan, minum, pasti itu rezeki dariku. Dan seterusnya, bertebaran. Kesombongan Allah itu di Al-Quran, di Sunnah. Dan Allah senang sekali ketika kesombongan Allah itu kita ucapkan, kita puji-puji Allah. Ya. Sementara banyak dari kita, mungkin mayoritas kita ya, nggak mau. Dibilang sombong nggak mau. Walaupun mungkin sombong. Nah sifat sombong itu sifat yang tercela bagi manusia. Bagi Allah terpuji. Ya. Beda kalau apa misalnya ya, penakut gitu. Banyak yang ngaku, jangan saya penakut. Atau emosian, temperamen. Ya. Saya nggak ikut-ikutan, saya orangnya emosian, ngaku. Tapi kalau sombong, biasanya nggak ngaku. Ya. Jangan ajak saya orangnya sombong. Jarang kan begitu kan? Nggak ada ya. Bahkan ketika dia sombong, ya, kita diajak makan tuh sama fulan, yang mana? Itu yang rumahnya di pinggir kali, yang gubuk itu. Enggak, saya nggak mau. Paling makanannya nggak enak. Bukan saya sombong ya. Padahal ketika dia nggak mau datang, itu jelas sombong. Ketika kita diundang, kan wajib datang kalau dia muslim ya. Kecuali dia kafir. Kalau dia muslim, semiskin apapun, ngundang kita makan, wajib kita datang. Kalau kita bisa datang. Kalau nggak mau datang, sombong. Nah dia nggak ngaku. Gitu. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan, akulah zat yang maha sombong. Membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, menyatakan dirinya yang paling tahu, paling berkuasa, paling. Dan memang betul. Gitu ya. Oleh karena itu, tidak boleh kita walaupun paling kaya, walaupun paling berilmu, walaupun paling pintar, paling ahli, lalu menunjuk diri kita. Ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya ditegur oleh Allah saat ditanya oleh seseorang. Ya Nabi Allah Musa, siapa yang paling alim, yang paling berilmu selain engkau di muka bumi ini? Kata Nabi Musa, nggak ada. Gitu. Ya memang secara logika
yang paling tahu, yang paling berilmu adalah Nabi, Rasul di zamannya. Ya memang nggak salah sih. Cuman Allah nggak rela. Kenapa nggak katakan wallahu alam, hanya Allah yang tahu? Mestinya begitu. Ya. Allah nggak terima. Allah tegur Nabi Musa. Wahai Musa, ada yang lebih berilmu darimu. Namanya? Khidir. Ya. Di mana ya Allah? Aku mau berguru mencari ilmu kepada beliau. Carilah di pinggir, di pantai, di pinggir laut. Ya. Terus dicari bersama muridnya Yusha bin Nun yang akhirnya jadi nabi juga. Antum bisa nikmati kisah ini di surat Al-Kahfi. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Mungkin antum tahu persis bahwa yang paling ahli di kantor itu antum. Gitu. Karena antum memang direkrut untuk itu. Tapi ketika ditanya, jangan menonjolkan diri. Ini salah satu akhlak Islam. Ya. Katakan hanya Allah yang tahu. Ketika ada kebaikan, serahkan kepada Allah. Ketika ada keburukan, nisbatkan kepada diri kita. Seperti Nabi Ibrahim ketika ditanya, Tuhanmu Allah itu seperti apa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang memberikan rezeki, dialah terus sampai kalimat wa idza maridtu fahuwa yasfini. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Padahal Nabi Ibrahim tahu apa tidak? Kalau yang bikin beliau sakit itu Allah, tahu apa tidak? Tentu tahu, tapi tidak dibilang Allah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, jika Allah membuat aku sakit, maka Allah juga yang membuat aku sembuh. Nabi Ibrahim mengatakan, jika aku sakit. Bukan, jika Allah membuat aku sakit. Padahal Nabi Ibrahim tahu persis, yang membuat beliau sakit adalah Allah, siapa lagi? Tapi tidak dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada diri sendiri. Ini keluar hukum bahwa ketika kita berbicara tentang keunggulan kita, kehebatan kita, keahlian kita, nisbatkan kepada Allah. Gitu ya. Kan mungkin antum pengusaha sukses misalnya. Kan suka ditanya sama orang atau mungkin wartawan, gimana kiat-kiat gitu. Kok bisa sih Bapak jadi pengusaha sukses? Ya, jawablah, ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah, itu jawaban pertama. Banyak yang ulet seperti saya, banyak yang sabar seperti saya, banyak yang anak pengusaha seperti saya, tapi nggak sukses karena Allah tidak menghendaki. Ya. Allah menghendaki saya sukses. Asbabnya boleh diberitahu setelah itu. Saya ulet, saya sabar, saya tidak mudah percaya dengan orang yang baru saya kenal, saya tidak mau berhubungan dengan bank, dan seterusnya. Ya, tapi pertama kali sebut Allah sebagai yang menghendaki pertama kali. Ya. Ini betapa bahayanya kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik dan benar. Akhirnya apa? Seperti tadi. Seperti anak muda tadi. Ya, sebelum kita bersoal jawab, saya akan berikan beberapa contoh bahayanya orang yang tidak kenal sifat Allah. Ambil contoh misalnya ada orang yang mengatakan begini, dan itu banyak ustadz-ustadz mengatakan seperti itu. Allah itu maha tahu.
Apa yang kita butuhkan, Allah lebih tahu daripada kita. Maka udah kita taat saja kepada Allah, nggak usah minta. Gitu. Kan Allah pasti tahu kebutuhan kita. Kita butuh ini, butuh ini, butuh itu, butuh ini. Allah tahu, lebih tahu dari kita. Maka nggak usah berdoa, nggak usah minta. Nanti Allah kasih. Yang penting kita taat saja. Betul? Betul? Salah. Salah besar. Bahkan Allah mengatakan lewat lisan Nabi SAW, Innallaha yubghidu man lam yas'al. Allah marah kepada orang yang tidak pernah minta, tidak pernah berdoa. Maka berdoalah. Walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Ya, sendal di zaman Nabi itu pakai tali, kalau kita kan jepit ya. Pakai tali. Nah, sering tali itu putus. Nah, ketika putus disambung, menyambung tali ini mudah sekali. Sila kita anak kecil juga bisa. Tapi jangan mentang-mentang kecil, jangan mentang-mentang gampang, lalu tidak berdoa, tidak meminta. Ya, ternyata salah kan? Karena kita tidak tahu. Salah satu sifat Allah adalah ketika diminta Allah senang. Maka mintalah. Urusan besar, urusan sedang, urusan kecil. Sekedar urusan nyari parkir misalnya kan urusan kecil kan. Sekedar nyari pensil yang bagus ya urusan kecil. Sekedar nyari warung yang enak urusan kecil. Tapi tetap jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah. Semakin banyak berdoa, Allah semakin senang. Orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, Allah anggap dia sombong. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Nah, antum perlu tahu bahwa setiap kita berdoa, meminta kepada Allah, akan muncul 3 kemungkinan. Dan 3-tiganya baik, nggak ada yang buruk. Ya, 1. Apa? Dikabulkan. Kan senang. Kita doa minta anak, sebulan kemudian istri kita hamil, kan senang. Kita doa minta mobil, nggak lama kebeli mobil, kan senang. Kita berdoa bisa naik haji atau umroh, nggak lama kita berangkat haji, kan senang. Itu dikabulkan. Gitu. Kemungkinan kedua, ditunda. Kalau penundaan itu di akhirat, antum akan nyesel kenapa saya cuman berdoa 5 kali. Kenapa enggak puluhan kali, ratusan kali? Ya. Jadi nanti ada seorang hamba yang berdecak kagum. Ya Allah, aku tidak merasa melakukan kebaikan ini. Kenapa aku mendapat pahala sebanyak ini? Dijawab oleh Allah, itulah doa-doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Tahu begini ya Allah, aku akan terus berdoa, meminta tiap hari, tiap saat, tiap detik, dan enggak usah dikabulkan. Ya. Karena sudah melihat betapa nikmatnya doa yang ditunda itu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dihindarkan dari keburukan yang serupa. Walaupun tidak dikabulkan. Ambil contoh misalnya, ya Allah berikanlah kesempatan kepadaku untuk pergi haji. Terus berdoa, sampai meninggal belum juga pergi haji. Apakah percuma? Tidak. Ya. Allah pernah mengatakan, menyuruh malaikat penjaga rahim, waktu kita di rahim, waktu kita umur 4 bulan di rahim ibu kita, 120 hari ya. Allah tulis begini, misalnya ini contoh saja. Tulis dia sampai mati tidak pergi haji.
Karena Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kalau dia tidak pernah berdoa minta bisa berhaji, kasih kanker misalnya. Kasih kanker. Kena penyakit kanker. Atau penyakit gula, atau penyakit lumpuh, apalah. Tapi kalau dia berdoa terus, adapun dia mati belum berhaji, itu sudah jelas, nggak mungkin enggak. Karena kan sudah dicatat oleh Allah, takdir kan. Nggak mungkin dia bisa berhaji. Tapi kalau dia terus berdoa, ya Allah berikan kesempatan aku untuk naik haji ya Allah. Maka jangan kasih kanker, gula, lumpuh, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, kalau antum tahu 3 kemungkinan ini, maka antum akan terus berdoa, memohon, meminta apapun yang antum inginkan. Antum jangan putus asa, saya cuman satpam, mana mungkin saya pergi haji, lalu nggak berdoa, jangan. Walaupun satpam, ya Allah Engkau Maha Kuasa, aku memang cuman satpam, mana mungkin aku punya uang untuk bayar ONH, ya, tapi Engkau Maha Kaya ya Allah. Berikanlah jalan ya Allah, mudah bagimu ya Allah untuk membukakan jalan bagiku untuk bisa naik haji. Begitu. Walaupun sampai mati belum juga berhaji, nggak masalah. Ada sesuatu yang kita nggak tahu. Ya seperti tadi, selamat dari kanker, selamat dari gula, selamat dari ini, dari itu, dan seterusnya. Ya. Satu lagi. Bahkan Nabi pernah mengatakan idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau berdoa minta sesuatu kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Ya, surga firdaus itu surga apa? Surga apa? Surga tertinggi. Surganya para nabi, para rasul. Apakah sabda Nabi ini khusus untuk Abu Bakar? Manusia termulia di umat ini? Khusus untuk Umar Al-Faruq? Yang kata Nabi seandainya ada Nabi lagi, Umar yang akan jadi Nabi? Atau khusus Utsman? Manusia yang jangankan aku, malaikat saja malu dengan dia, dengan Utsman. Khusus mereka-mereka yang mulia, para sahabat? Tidak. Tidak, untuk kita semua. Ambil contoh, misalnya ada di antara antum yang baru mulai sholat rutin ya. Tadinya bolong-bolong lah, belang-bentong ya. Kadang duhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak. Nah, dia sudah bertekad mau tobat, mau sholat 5 waktu full. Bahkan berjamaah. Baru dapat 2 minggu nih, langsung dia minta, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga firdaus. Boleh? Boleh? Boleh. Ya. Sekarang bandingkan, antum baru kerja 2 minggu di perusahaan sebagai staf biasa, tiba-tiba sama atasan nanya begini, tolong jadikan saya dirut. Kira-kira diapain itu ya? Paling dikepret kali ya, nggak tahu diri. Itulah dunia, itulah perusahaan, itulah manusia. Allah tidak mengatakan ente siapa. Baru mulai sholat rutin, baru 2 minggu, berani-beraninya minta surga firdaus. Allah itu maha jawad, karim, dermawan. Allah memberi tidak tanggung-tanggung. Kalau Allah mau, Allah berikan. Kalau Allah nggak mau, ya enggak. Terserah Allah. Maka siapapun, serendah apapun, merengek kepada Allah, minta apapun, boleh. Nggak ada nggak pantas. Beda dengan manusia.
Beda dengan atasan kita, perusahaan kita, banyak yang tidak pantas. Gitu ya. Ya, kita luaskan dengan soal jawab. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jelas. Nah, kalau doa kita itu langsung dikabulkan pada saat itu apa yang kita minta dikabulkan, itu nanti kita dapat pahala juga atau putus di situ saja? Iya, ketika berdoanya itu. Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ibadah ya berpahala. Jadi setiap kali kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, berarti kita sedang beribadah. Karena berarti memuji Allah, menyanjung Allah, bahwa Allah lah yang mengabulkan segala doa. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, dan seterusnya, dan seterusnya. Allah senang. Ketika kita sikoh dengan Allah, ketika kita percaya dengan Allah, menyerahkan diri kepada Allah, jelas berpahala. Nah, ketika dikabulkan, alhamdulillah. Ya kan? Nah, nanti kita berdoa lagi, minta apa lagi. Gitu. Kalau tidak dikabulkan, ya masih ada dua kebaikan tadi. Intinya, gak ada keburukan dari berdoa itu. Gitu ya. Maka terus kita berdoa, terus kita berdoa, terus kita berdoa. Tentu ada doa yang haram. Ya. Berdoa untuk keburukan saudara kita, padahal dia tidak menzalimi kita, ini tidak boleh. Kalau dia menzalimi kita, boleh. Kalau dia tidak menzalimi kita, tiba-tiba kita doakan buruk untuk dia. Istilah kita sumpahin, nggak boleh. Nggak boleh. Allahu. Ada lagi? Ya. Yang pertama taat. Yang pertama taat. Siapa doa orang yang paling cepat dikabulkan? Para nabi, para rasul. Rasulullah itu mengangkat tangan begini nih. Mengangkat tangan tinggi ya. Ya Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan. Tangan Nabi kan nggak mungkin begini terus kan? Diturunkan. Nah, sebelum tangan Nabi diturunkan, hujan sudah turun duluan. Kayak apa itu? Ya, kenapa? Ya Nabi. Betapa taatnya beliau kepada Allah. Betapa jauhnya beliau dari maksiat. Maka intinya di situ. Kalau kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, jauhi segala maksiat. Terutama maksiat terbesar. Maksiat yang paling disukai oleh iblis. Paling dibenci oleh Allah. Apa? Syirik. Ini maksiat terbesar yang paling disukai oleh iblis. Maka hati-hati dengan syirik, musyrik, dukun, jimat, keris, kuburan keramat, dan seterusnya. Ini syirik. Dosa terbesar yang paling dibenci oleh Allah. Untuk yang lain Allah masih berikan pintu ampunan. Untuk ini nggak mungkin. Ketika seseorang mati masih membawa dosa syirik, nggak mungkin Allah ampuni.
berarti kekal di neraka selama-lamanya. Beda dengan mati masih membawa dosa zina, khomer, judi, korupsi, membunuh, masih ada harapan ampun. Kalau syirik, nggak ada. Kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian cari waktu-waktu mustajabah. Ketika sedang sujud, ketika sedang berbuka puasa, ketika antara azan dan iqamah, ketika sepertiga malam yang akhir menjelang subuh, ketika safar, ya. Adapun setelah sholat, bukan. Ya. Banyak saudara-saudara kita salah paham, ketika sujud tidak berdoa. Justru habis sholat malah berdoa. Ya tentu tidak salah berdoa habis sholat. Tapi yang mustajabah adalah ketika sujud. Ketika sedang berbuka puasa. Ketika menunggu qomat. Ketika sepertiga malam. Ketika sedang safar. Ketika sedang dizalimi orang. Kalau tempat, ya ketika kita di Raudhah misalnya. Ketika kita di Hijr Ismail misalnya. Ketika kita di Sofa. Ketika kita di Marwah. Itu tempat. Ya. Kalau waktu ya tiap hari kita bisa pilih di antara waktu-waktu tadi. Wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kita mengatur di hati kita ya Pak? Kadang kita sudah tahu bahwa kita punya berbuat kesalahan. Tapi terus kita harus kuatkan rasa takutnya atau kita terus berharap apa yang diberikan ampunan. Ini tidak mudah ya, karena memang harus dengan ilmu. Untuk memiliki rasa khauf dan roja, takut dan harapan, seperti sayap seekor burung. Sayap burung itu beratan yang kanan apa beratan yang kiri? Sayapnya. Ya tentu sama, ya kan? Sama ya, sama persis. Yang kiri yang kira-kira begitu. Sabda Nabi, jadikan khauf dan rojamu, ketakutan dan harapanmu seperti sayap seekor burung. Sama persis. Ini tentu tidak mudah, butuh ilmu. Jadi takut, harapan ada juga. Berharap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi jangan lupa, Allah juga syadidul iqab, syadidul adzab. Maha keras siksanya. Allah tidak peduli, bayangkan anak seorang nabi. Ayah seorang nabi, istri seorang nabi, Allah sesatkan. Enggak peduli Allah. Kita takut itu. Saya ini siapa? Kan'an yang anaknya Nabi Nuh saja Allah sesatkan, akhirnya kekal di neraka. Istrinya Nabi Lut Allah sesatkan, akhirnya masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim Allah sesatkan, akhirnya kekal di neraka. Saya siapa? Saya siapa? Maka semakin takut, semakin merengek, semakin merintih, semakin memohon kepada Allah supaya selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Jangan sesatkan aku ya Allah. Jangan cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Nah, ada kalanya kita besarkan harapan, ada kalanya ya. Ya misalnya kita bertaubat. Masa lalu kita kelam lah, hitam, gelap. Hampir semua dosa kita lakukan. Kemudian kita bertaubat, kita harus besarkan rasa harapan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, gitu. Karena kita memang sedang memperbaiki diri. Gitu. Beda ketika kita tiba-tiba
di WA mantan misalnya. Ya, kita makan bareng yuk di anu. Nah, jangan besarkan harapan. Ya. Besarkan ketakutan. Allah punya neraka. Allah maha menyesatkan. Jangan antum baca itu lalu menuju restoran yang dimaksud. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Ya, gampang taubat. Jangan. Ya. Kebalik itu. Gitu. Jadi kapan roja, kapan khauf itu harus pas kita. Jangan dibolak-balik. Gitu ya. Wallahu a'lam. Habis? Ada lagi? Kita salat duhur sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ya tentu Allah tahu bahwa sendal kita putus. Ya kan? Apa kita ya Allah, Engkau tahu apa yang aku maksud ya Allah. Ya. Enggak kan? Tetap kita sebut. Ya Allah, aku sedang menyambung tali sendal, jadikanlah berhasil. Gitu. Tetap ya. Tetap kita sebut. Ya Allah, aku sedang ada masalah dengan mertua misalnya. Beliau salah faham dengan saya. Ya, lembutkanlah hati beliau ya Allah supaya memaafkan saya. Ya begitu. Disebut. Jangan ya Allah Engkau tahu masalah yang ada pada diriku. Hilangkanlah masalah itu. Ya. Justru itu untuk menunjukkan betapa kita butuh. Jadi sebut. Tetap sebut. Contoh Nabi SAW. Allahumma mazzikhu kullal mumazzak. Sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaan dia. Apa? Parsi. Jadi Parsi, Kisra nama rajanya, ketika menerima surat Nabi, ajakan untuk masuk Islam, disobek-sobek. Beda dengan Heraklius. Heraklius ketika menerima surat Nabi, mengajak Heraklius masuk Islam, dihormati surat itu. Bahkan Nabi disanjung-sanjung di hadapan Abu Sufyan. Panjang ceritanya. Nah, si Kisra ini menyobek-nyobek surat Nabi. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi. Nabi berdoa dengan rinci kan. Sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku ya Allah. Sobek-sobeklah kerajaan dia. Mazzik kullal mumazzak. Betul. Nggak sampai 3 atau 4 tahun. Hancur kerajaan Parsi. Sudah nggak ada lagi sampai hari ini, sampai hari kiamat. Beda dengan Romawi. Hari ini masih ada. Ya, di Roma kan, Italia kan masih ada. Walaupun ya seperti itu ya. Tapi masih ada. Adapun Parsi sudah hancur sehancur-hancurnya, sobek sesobek-sobeknya, bahkan saling bunuh. Kan Kisra waktu itu mengangkat putra mahkotanya itu anak perempuannya. Anak laki-lakinya nggak terima, maka dibunuh, saling membunuh, hancurlah. Gitu.
berkat doa Nabi SAW. Dari situ pelajaran bahwa ketika kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, sebut rinciannya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita siap-siap sholat zuhur ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta